Pace bene, bacaan dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Merenungkan bacaan ini, saya mau mengajak para culprit untuk berangkat dari ketidaktahuan para murid. 2 kali diungkapkan ketidaktahuan itu yang dimiliki oleh para murid dalam bacaan ini. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Ada penafsir yang memusatkan perhatiannya pada apa maksudnya kemah ini. Untuk Yesus, untuk Musa, untuk Elia. Berkemah, untuk berdiam. Mereka ingin supaya kemuliaan itu bertahan lebih lama. Selalu dalam kemuliaan. Ada yang berkata begitu. Tapi dikatakan bahwa Petrus mengatakan itu karena ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tidak tahu. Bahkan ketika ia sudah melihat dengan jelas, kepadanya sudah ada penampakan. Dia berhidup bersama dengan Yesus. Yesus sudah berkali-kali berbicara tentang dirinya. Tapi tetap tidak tahu bagaimana menanggapi peristiwa yang dahsyat ini. Belum ada pakaian yang digelantang seputih itu. Kiranya itu satu pengalaman hebat, tetapi ia tidak tahu harus mengatakan apa. Memang, apakah harus diungkapkan dengan kata-kata atau memang tidak harus ditanggapi dengan kata-kata?
iman yang ada di hati. Atau memang tidak ada kata yang benar-benar tepat untuk mengekspresikan peristiwa rohani yang kita alami. Kita berusaha mencoba memanifestasikan, mewujudkan pengalaman rohani itu dengan kata-kata, dengan sharing, dengan bercerita, membuat pengakuan. Tapi boleh saja, mungkin saja itu tidak cukup menggambarkan apa yang kita alami. Bagaimana pengalaman rohani yang kita miliki. Atau kita tidak punya kecakapan, kita tidak semua punya kecakapan untuk merumuskan dalam kata-kata pengalaman rohani kita. Kemudian masih dikatakan lagi di sini bahwa mereka memegang pesan supaya jangan mengatakan apa yang terjadi di sana. Memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Mempersoalkan dalam arti saling bertanya satu dengan yang lain. Apa itu? Tentu itu terjadi karena ketidaktahuan juga. Ketidaktahuan ini bukan lagi hanya personal, milik pribadi seorang Petrus misalnya, bukan. Tapi karena di antara mereka dikatakan itu berarti ada juga yang tidak diketahui secara bersama. Dalam hal ini bangkit dari antara orang mati. Mereka tidak memahami itu. Bahkan ketika Yesus sendiri sudah berbicara tentang itu. Maka kalau kita saat ini berjuang untuk percaya, bisa dimengerti. Tetapi tidakkah beriman berarti percaya walaupun tidak melihat? Itu juga hal menarik. Iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat, katanya. Kita tahu para rasul ini adalah guru iman kita, tetapi serentak mereka tampaknya tidak tahu apa-apa tentang Yesus yang sudah bersama dengan mereka. Ini bisa menjadi satu pelajaran juga bahwa belajar mengenal Yesus itu milik semua orang. Belajar terus mengenal. Dia yang banyak berbicara tentang Yesus, para pewarta, termasuk di video ini juga, bukan sebuah jaminan, bukan berarti adalah orang-orang yang, mereka adalah orang-orang yang mengenal, mengalami, memahami senantiasa siapa Yesus itu. Mereka ini para murid, bahkan ini yang terpilih bisa dikatakan di antara para murid. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Tetapi toh di antara mereka masih ada kekaburan pengetahuan. Belum cukup terang. Dari sudut pandang positif bisa dikatakan bahwa ini memberi kita harapan. Dalam arti, bahkan ketika iman kita tampak kabur, atau ketika tampaknya kita tidak sanggup membahasakan dengan baik iman kita, tidak usah terlalu bersedih hati, berkecil hati, karena para rasul pun mengalami hal serupa. Tetapi ketidaktahuan itu bukan menjadi halangan bagi mereka untuk tetap setia mengikuti Yesus. Mereka kurang paham, tetapi dalam kekurangan mereka untuk memahami, mereka bertahan untuk setia. Mencoba untuk setia. Para rasul adalah teladan kita untuk mengikuti Yesus yang menunjukkan dirinya benar-benar Allah dengan peristiwa yang mengagumkan yang digambarkan dalam bacaan ini. Para rasul menyertai kita dalam usaha kita untuk merawat iman dalam perjalanan hidup kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pace bene.